Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Damayanti. Di sini saya akan membuat video penjelasan singkat tentang Introduction to Python, Programming, Data Structures, dan Algoritma. Pada pembahasan kali ini terdapat dua topik yang akan dibahas, yaitu ada revisiting basics atau meninjau ulang dasar-dasar dan advance atau lanjutan. Nah, pada revisiting basic ini terdapat Python Object Identifiers atau objek Python, yakni pengenal, di mana pengenal identifiers ini merupakan sebuah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah variabel, fungsi, ataupun objek lainnya yang ada dalam kode Python. Lalu untuk yang kedua ada sequence types, atau yakni ada list, tuple, sets, and string. Lalu selanjutnya ada dictionary class, atau kelas kamus, yakni ada koleksi sebuah pasangan key dan value. Lalu ada operators for sequence and dictionary, yang mana akan membahas berbagai operator untuk bekerja dengan berbagai tipe data seperti dengan sequence, yaitu seperti list, tuple, set, and string, dan dictionary-nya. Lalu ada polymorphic function, yang dimana sebagai fungsi yang dapat dengan bekerja dengan berbagai model data. Dan yang terakhir ada file read and write, di mana kita akan bahas bagaimana cara membaca dan menulis file dalam sebuah pemrograman Python. Lalu untuk advance atau lanjutannya, yang pertama terdapat exception handling atau penanganan exception, yang dimana kita akan mengolah sebuah situasi atau kesalahan yang tidak terduga dalam suatu program. Lalu ada interpreters and generators, di mana ini akan menjadi pembahasan kita, yaitu 5 cara yang lebih efisien untuk mengelola dan menghasilkan sebuah data urutan pada iterators dan generator. Kemudian ada pattern convenience atau kemudahan yang ada pada Python. Kita bahas yaitu bagaimana sebuah fitur Python yang dibuat itu dapat mudah digunakan dan dipahami. Lalu ada scopes and namespace, yaitu cakupan dan namespace, bagaimana sebuah kode variabel dan fungsi-fungsinya dikelola dalam berbagai program. Oke, kita masuk ke bagian introduction, di mana di sini ada what is Python. Python itu adalah suatu atau sebuah bahasa pemrograman yang diimplementasikan perlu dikompilasi, yang dirancang untuk sebuah keterbacaan tinggi dan
pembuatan prototipe yang lebih cepat sehingga mengarah menuju atau siap untuk pengembangan perangkat lunak yang ingin diproduksi. Lalu ada why Python atau mengapa Python. Nah, di sini terdiri dari 4 alasan. Yang pertama ada works on multiple platforms, yakni Python berjalan di banyak platform, contohnya seperti Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Kemudian ada simply syntax similar to English, English language, di mana sintaksnya itu mirip dengan bahasa Inggris yang dapat memudahkan penulisan dan pembacaan kodenya. Lalu ada write programs with fewer lines compared to other programming language, di mana ini penulisannya kodenya itu kita dapat menulisnya dengan lebih sedikit dari atau bahasa lebih sedikit dari bahasa pemrograman lainnya. Lalu ada tons of interpreter, kode can be executed as soon as is written, di mana kodenya dapat langsung dikompilasi setelah kodenya ditulis. Lalu agak good to know atau hal-hal yang perlu kita tahu. Yang pertama ada most recent version is Python 3 with some major updates over Python 2, di mana Python ketiga itu adalah updatean yang lebih terbaru atau pembaruan dari Python 2. Lalu ada IDE-nya itu dapat di PyCharm, Eclipse, Jupyter, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, how and where to write programs, di mana sih dan bagaimana kita akan menulis program Python. Nah, saya pribadi biasanya menggunakan Google Colab dan Visual Studio Code untuk menulis program Python itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, program Python dapat ditulis di berbagai IDE seperti Jupyter Notebook ataupun PyCharm dan hal lain yang mungkin teman-teman biasa gunakan. Lalu di sini ada Python Introduction atau pengenalan Python. Uninterpreted Programming Language, di mana bahasa pemrograman ini sudah terinterpretasi dan dia dapat menjalankan programnya secara baris per baris. Lalu di sini tanda pagar ini digunakan untuk menginsert comments, di mana seperti contohnya langsung kita lihat saat kita memakai tanda panah seperti ini, maka komen 1, 2, 3 ini tidak akan dapat terlihat
dalam runningannya. Nah, lanjut lagi langsung ke tanda kutip 2 yang berjumlah 3 atau tanda kutip 1 yang berjumlah 3 juga bisa digunakan untuk multi-line comment seperti yang dapat dilihat juga di sini. Komen, kome, dan kom. Kita menggunakan tanda kutip 2 yang berjumlah 3 sehingga komen ini dan komen yang menggunakan tanda paket lain tidak kelihatan seperti komen pada umumnya. Lalu di sini ada black slash can be used for continuing comment on multiple lines. Maksudnya itu black slash tadi seperti ini dapat melanjutkan baris baru di satu baris yang sama. Seperti line ini kan baris yang sama, namun di antara line dan rahma ini kita menggunakan black slash dan n new line dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Line spasi baris baru rahma. Lalu selanjutnya ada code. A code block is type indented within a control structure. Maksudnya dalam pembuatan struktur, misalnya di sini uh, ada if jika 2 lebih besar daripada 0 maka print 2. Nah, hal itu yang menggunakan adanya indented yang dapat menghasilkan 2 ini. Namun jika if dan print ini akan sejajar, maka hasil 2 ini yang tidak akan muncul, akan error. Jadi kita butuh indented antara if dan printnya seperti ini. Lalu an object-oriented language and class form the basic for all data types. Jadi Python itu merupakan sebuah pemrograman objek berorientasi yang dimana terdapat kelas yang merupakan basis for all data types-nya. Lalu setelah itu kita langsung ke pembahasannya, dimana yang pertama itu identifiers are variable names, case sensitive combination of letters, numbers, and underscores. Oke, jadi pengenal Python identifiers itu merupakan nama yang digunakan untuk mendefinisikan variabel fungsi seperti bisa saja kelas ataupun objek lainnya, dan dia itu sensitif pada huruf besar maupun huruf kecil. Dan identifiers atau pemberian nama pada variables juga bisa digabungkan dengan angka dan underscores. Kemudian ada Python identifiers is most similar to reference variable in Java or pointer variable in C++. Jadi pada Python identifiers itu juga penggunaannya mirip dengan variabel referensi dari Java dan pointer variabel dari C++. Yang mana each identifier is implicitly associated with the memory address of the object to which it refers. Maksudnya,
Setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori dari objek yang dirujuknya. Lalu situ ini ada Python is dynamically typed language as there is no advanced declaration associating an identifier with a particular data type. Di mana identifier di Python itu merupakan tipe yang dinamis. Maksudnya tidak ada deklarasi khusus sebelumnya yang mengaitkan identifier itu dengan tipe data tertentu. Dan lalu kita di sini ada reverse words, di mana ini maksudnya adalah sebuah kumpulan maksud saya kata-kata yang khusus yang telah ada di Python dan tidak dapat lagi kita gunakan sebagai identifier atau nama pengenalnya. Lalu ada creating dan using objects. Sini ada dokumen yang sudah diterjemahkan. Pertama itu membuat instance kelas baru. Contohnya seperti ini. Kelas tipenya itu kelas tipe float. Lalu ada Python literals for designation new instances. Temperaturnya itu 98,6. Lalu di sini ada alias assigning a second identifiers to an existing objects. Jadi original sama dengan temperatur. Sini temperaturnya ini kelas tipe flat, ini original. Lalu kita coba langsung cek di contoh penggunaannya seperti ini. Misalnya ini variabel B, kita objek baru tipe integer sama dengan 85. Lalu kita tambahkan lagi untuk assign a second identifier atau identifikasi yang kedua, di mana C sama dengan B. Jadi B adalah bernilai 85. Terus selanjutnya C ini, variabel C bernilai B, yang mana B adalah 85. Kita coba print C jadi 85. Misalnya kita ubah ke 60. Dapatnya 80. Sama dengan ini mengidentifikasi yang kedua lagi. Lalu di sini ada Python supports various ways of calling methods, di mana Python ini mensupport kita untuk memanggil metode-metode yang ada di dalamnya seperti sort data atau data sort. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis metode atau tipe-tipe metode. Ada asesor. Di sini asesor adalah mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek, tapi tidak mengubah keadaan. Dapat kita lihat di sini. Lalu di sini ada mutator atau memperbarui metode dan mengubah status objeknya. Lalu di sini ada sebuah kelas, ada kekal atau immutable jika setiap objeknya dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansi yang selanjutnya tidak dapat diubah seperti contohnya kelas float.
integer, boolean, dan string. Kita lihat di aksesoris ini. Aksesoris ini mengambil fungsi method get atribut, di mana dia mengambil atribut nama dari self name dari sini dan tidak mengubahnya menjadi mengubahnya. Lalu di sini ada mutator. Metode mutator itu set atribut. Di sini dia itu mengambil keadaan suatu objek dan mengubahnya. Contohnya seperti ini. Print student Tom 12 dan 4 itu nama, umur, dan nomor subjeknya. Lalu di sini ada print studi 1 get atribut Tom 12 sama, dan hari get atribut juga. Lalu studi 1 menggunakan metode set, memanggil metode set atribut, di mana Tomnya diubah jadi Tom H dengan nama belakang dan umurnya diganti menjadi umur 13 tahun dan nomor subjeknya itu diubah menjadi 5. Nah, dengan menggunakan metode set atribut ini, kita dapat mengubah suatu objeknya yang dari awalnya hanya berumur 12 tahun, kita ubah menjadi 13 tahun dengan menggunakan set atribut ini, kita bisa. Lalu kita print juga tetap menggunakan get atribut, karena kita sudah men-setting ulang atau mutator. Lalu selanjutnya kelas tipe ukuran atau sequence type class. Ada kelas list, ada kelas tuple, ada kelas string, dan kelas set. Di sini kelas daftar. Di sini kelas daftar. Contoh kelas list itu menyimpan urutan sebuah objek, di mana list adalah sebuah struktur referensial karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Misalnya, daftar urutannya berbasis array dan adalah berindeks 0. Jadi, daftar dengan panjang n memiliki elemen yang indeksnya dari 0 hingga n dikurang 1 inklusif. Kita lihat di sini, list ini nilai 0 di bawah 0 sampai 10 di bawah ini merupakan sebuah indeks dari list dan berisi elemen indeks 0 berisi elemen 2, indeks 1 berisi elemen 3, dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, 7, 11 ini merupakan bilangan prima. Kenapa seperti yang dijelaskan di sini, elemen indeksnya kan dimulai dari 0, jadi misalnya ada 11 urutan, namun secara perhitungan indeksnya itu hanya berjumlah 10 karena yang pertama itu bukan 1 melainkan 0. Dipanggil indeks 0 dan yang kedua merupakan indeks 1 dan seterusnya. Selanjutnya lagi ada Python menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literal daftar. Dengan kurung siku sendiri merupakan dengan kurung siku yang kosong itu sama dengan daftarnya itu bernilai kosong juga. Seperti ini. List are mutable. A sama dengan 2,3,4,5 akan memprint 2,3,4,5,6. Sama juga seperti ini. Misalnya G sama dengan ini merupakan list, di mana list tutup kurung siku, di mana Tom namanya, umurnya, dan mungkin
subjeknya, dan ini tempat tinggalnya. Eh, list tanda tanda kurung seperti biasa, konstruktor menghasilkan daftar kosong secara default. Namun, konstruktor list ini akan menerima parameter apapun yang bertipe iterable. Lalu, list adalah daftarnya yang mungkin berubah tersequence atau mutable. Elemennya dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Jadi, list dengan menggunakan tanda tutup kurung seperti kita lihat ini, tanda kurung siku, dan ini yang merupakan tanda list tanda kurung buka kurung biasa. Di mana D list hello dan print D, maka akan muncul indeksnya itu, indeks nolnya itu akan jadi H, satunya E, 2 L, dan seterusnya. Nah, untuk penambahan suatu seperti mungkin berubah sequence elemennya, list are mutable jika menggunakan karakter tanda kurung siku. Seperti misal A, append 6 itu berarti variabel A ditambah 6 pada listnya. Dapat dilihat, dan remove itu untuk menghapus list itu sendiri. Elemen-elemen dari list itu sendiri. Karena di sini ada remove 3, di mana 3 itu setelah 2, maka jika di print kembali akan 3-nya itu akan menghilang atau sudah dihapus. Namun jika menggunakan insert pada list, maka insertnya itu akan menambahkan suatu elemen pada uh, indeks yang diinginkan. Misalnya di sini indeksnya yang diinginkan adalah indeks 1, di mana itu indeks 1 adalah 3, dan elemen yang ingin diubah itu, yang ingin dijadikan 10 itu 3, maka hasil printnya juga akan 2, yang awalnya 3 tadi menjadi 10. Lalu seterusnya ada 4 dan 5. Dan 6 karena tadi 6 telah ditambahkan di atas tadi, append. Lalu selanjutnya tuple, class tuple. Sebuah kelas tuple merupakan uh, suatu urutan yang kekal dan tidak bisa diubah. Dan elemennya itu tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutannya seperti kelas list tadi, di mana bisa ditambah, dihapus, dan diubah. Untuk tuple tanda kurung kosong membatasi dengan menjadi untuk membuat sebuah tanda kurung membatasi sebuah tuple dengan sebuah kurung kosong menjadi tuple kosong. Untuk menyatakan tuple dengan panjang suatu sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen, namun di dalam tanda kurung. Misalnya 17, adalah tuple satu elemen. Dapat dilihat di sini. Tuples, tab 1, Physics Chemistry tahun 1997 dan 2000. Print tuple 1, indeks 0,
sama dengan panggil tuple 1 indeks 0 tadi. Maka akan muncul tuple 1 sama dengan P6 sesuai ini. Lalu di sini ada tuple kedua, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di print tuple 2, indeks 1 dan sampai dengan indeks ke-5. Maka kita panggil tabel kedua indeks 1 titik 2 sebagai dengan indeks ke-5. Ini bertujuan untuk memanggil indeks ke-1 sampai indeks ke-5 yang mana kalau kita lihat dari data di sini, kode di sini indeks 1 adalah 2, indeks kedua adalah 3, indeks ketiga adalah 4, indeks ke indeks ke indeks keempat adalah 5 dan indeks kelima adalah 6. Di sini kita panggil tabel kedua dari 1 sampai 5. Mana isinya 5? Lalu muncul tabel kedua hasilnya 2, 3, 4, 5. Lalu di sini selanjutnya ada print tabel 3. Tabel 3 tadi ini saat kita menggunakan koma juga seperti ini untuk menyatakan tabel dengan panjang suatu liter koma ditetapkan setelah elemen ini. Jadi hasilnya akan otomatis bertanda kurung seperti ini. Dan ini print type untuk tabel keempat, di mana tabel keempat itu ini yang merupakan 17 yang merupakan sebuah tipe data tipe data integer. Maka otomatis saat kita memanggil type integer dan kelas integer, lalu untuk tabel kelima juga tabel sini masuk tabel karena memiliki koma di belakangnya dan tidak ada angka lagi untuk koma di belakangnya ini, maka dihitung sebagai satu elemen tabel. Tabel juga tidak seperti yang dibilang tadi, tabel itu kekal dan tidak bisa diubah-ubah. Misalnya tabel A itu tidak bisa ditambahkan. Jika akan membuat dia error. Kecuali list itu bisa ditambahkan. Lalu selanjutnya ada kelas string mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contoh halo, halo, jangan khawatir, jangan khawatir. Unicorn characters can also be included. Misalnya karakter ini bisa disertakan seperti 20 dan tanda kutip 1, tanda 3 dan tanda kutip 2-nya jumlah 3. Nah, ini kan itu berarti sesuai untuk membuat multi comment seperti yang pada awal saya jelaskan pada video. Lalu ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator. Kita coba
ya. Misalnya, eh, nama, ya, nama sama dengan seperti apa nama menggunakan tanda kutip, Rahma, eh, tak bakal run dulu. Ini namanya tipe string. Lalu di sini Unicode, unique characters bisa diinputkan untuk string. Misalnya kita copy, kita run. Nah, karakter unik bisa dipakai di strings. Lalu di strings juga itu bisa kita karakter bisa kita akses karakter individualnya menggunakan operator seperti tanda kutip ini. Coba kita indeks ke 1. Coba dulu kita susun. Nah, indeks ke 1 itu 0. Dimana indeks 0 itu adalah 2 dan indeks 1 itu adalah 0. Dan seperti itulah tadi penjelasan untuk clustering. Lalu selanjutnya ada set dan present set class, di mana set merupakan suatu himpunan merupakan presentasi dari matematika. Kita lihat di sini materi dari matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan sebuah elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Lalu keuntungan utama untuk menggunakan himpunan dibandingkan dengan daftar atau list adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut table hash. Lalu uh, ada 2 batasan. Himpunan itu tidak mempertahankan elemen dalam loop tertentu, hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan, seperti integer, float, string, tuple, dan frozen set. The frozen set class is immutable from the set type. Misalnya, bentuk tipe himpunan tidak dapat diubah, seperti frozen set, arti buku. Himpunan menggunakan kurung awal sebagai pembatas suatu himpunannya. Misalnya 17, merah, hijau, biru. Kurung awal kosong tidak mewakili kurung kosong karena alasan historis. Ini mewakili kamus kosong. Dan set menghasilkan himpunan kosong seperti set halo menghasilkan HELO. Jadi misalnya kita coba di sini ya. Misalnya ini tanda kurung awal. Oke, kurung awal. Kita hapus ini dulu. Kita buat
Komponennya berawal kita running, tidak ter, tidak ini himpunan tidak kosong. Nah, karena tetap muncul karena merupakan alasan historis yang ada pada himpunan. Lalu kita coba untuk buat himpunan 1, 2, 3, 4 running tetap muncul seperti ini. Ini dapat bisa dilihat kita juga bisa menggunakan set di sini. Tetap seperti ini yang tadi kan. Nah, untuk frozen set dia immutable from of the set type. Jadi tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya kita lanjut ke the dictionary class, di mana dictionary class itu mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci yang berbeda ke nilai yang terkait. Literal kamus dictionary juga menggunakan kurung kurawal seperti ini, di mana terdapat di sini merupakan kunci dan value, key dan value. Jadi kita coba sini misalnya di sini kuncinya itu kita ikuti saja. Oke, dan kita copy paste, kita pasti ke sini. Ini kita ketik, kita running. Nah, sini ada kunci atau key-nya dan sini ada value-nya. Dan untuk bentuk literal tanda kurung kurawal yang kosong juga menghasilkan kamus kosong. Contohnya seperti ini. Nah, kosong. Kamus ini namanya kamus kosong. Lalu konstruktor atau dari untuk dictionary class menerima pemetaan yang ada sebagai parameternya. Alternatifnya, konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter seperti pada dictionary pairs dengan pasangan yang berpasangan. Seperti ini. Kita lihat. Misalnya kita lepas di sini. Lalu kita running. Ternyata ada kesalahan. Kita bentar ya. Kenapa ini salah?
Oke, lalu kita ke, udah kita hapus dulu. Kita lanjut ke expression, status, dan present yes, atau biasa ekspresi, operator, dan prioritas. Operator logika, di mana itu ada not, and, dan or. Operator kesetaraan ada is not, sama dengan, dan tidak sama dengan. Dan comparison operators seperti dapat dilihat lebih kurang dari, kurang sama dengan, lebih dari sama dengan. Terus arithmetic operator seperti tambah, kurang, kali, bagi, verb definition, dan modulus. Lalu ada bitwise operator seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk biner, untuk value yang biner. Baik, dan selanjutnya ada sequence operators atau operator urutan. Python bergantung pada pengindeksan nol barisan, sehingga barisan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1. Python juga mensupport penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Indeks negatif 1 menunjukkan elemen terakhir. Indeks negatif 2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Mengiris atau slicing half of intervals. Contohnya data 3, data 3 sampai dengan 8. Berarti ini data yang menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa di sini hanya sampai 7? Karena 8 itu kita kembali lagi ke memiliki elemen yang indeks dari 0 hingga n kurang 1. Jadi saat kita ingin misalnya memanggil 5, kita hanya bisa itu tulis 7, ketik 7 di 8 ini. Kita harus ubah menjadi 8 biar saat 8 dikurangi 1 menghasilkan nilai 7. Itu artinya. Lalu, semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan persamaan ditemukan. Misalnya, nilai 5, 6, 9, 5,7, dan karena entry pada indeks 1. Ini kita coba dulu misalnya kita ingin menampilkan ini, kita coba. Nah, yang akan muncul ada key dan la, di mana variabel 1 ini merupakan variabel key, nilainya key, indeks, maksud saya indeks 1 itu key, dan jika di sini ada tulis indeks 0, maka akan otomatis V akan tertulis. Dan apabila di sini kan ada 3 variabel atau elemen dalamnya, kita tulis 3 sebagai indeks ketiga, di mana maksud kita itu A, tapi itu sebenarnya salah. Maka yang akan muncul hanya akan muncul 3 tab seperti tadi. Lalu kita coba untuk elemen add index dia seperti yang pernah saya paparkan sebelumnya, yang start and stop juga. Startnya di mana dan stopnya di mana. Lalu start, stop, dan step. Ini maksudnya kita coba
Maksudnya itu seperti ini, start nol. Terus 3, step, step, kita coba dulu. Kita coba pakai running. Ini kenapa lainnya juga tidak ada? Ini stopnya kan di 3 kita lihat dulu. Start, stop, and step. Coba dulu kedua. Terus yang ketiga, lalu kita bisa lihat V dan La. Berarti yang masuk step adalah yang dilangkahi. Kita melangkahi ini kedua. 1, 0, 2. Lalu coba kita ke sini. Seperti tambah tadi, constant of sequence dikali in dan not in. Lalu ada di sini S sama dengan T, S titik sama dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Lalu untuk operator, untuk set K in, containment checks, K not in, dan containment check. S sama dengan, ya, S equivalent to S2, it's not equivalent, tidak sama dengan, uh, lebih kecil, tidak lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar, superset, sama dengan, support, dan seterusnya, dan dan seterusnya. Lalu untuk operator, untuk kamus ada kuncinya, terus ada kunci sama dengan value, lalu ada the means key dan is associated value from dictionary, key in, containment check, key not in, dan containment check, the sama dengan equivalent sama dengan luar, dan seterusnya. Lalu ada operator penugasan yang diperluas di mana seperti ini alpha sama 1, 2, 3, beta alpha atau inisialisasi keduanya alpha sama dengan inisialisasi keduanya itu alpha, mana beta sama di plus sama dengan 4 sama 5, terus beta sama dengan beta plus 7 sama 7 print alpha will be 1, 2, 3, 4, 5. So as for alpha aliasnya extend the original list with 2 more elements, menambah list dengan 2 elemen. Lalu beta to a new list berarti menambah raising beta to a new list 1, 2, 6, 7. Kita tambahkan lagi. Dan saat di print alfanya dia akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk prioritas operator, penugasan berantai, di mana ini merupakan operator yang didahulukan untuk di running atau dijalankan. Dan access, explanation, between ends, between XOR, dan between this dan lain-lainnya. Dapat lihat di sini ada logika OR dan logika AND dan conditional, assignments, dan sebagainya. Lalu ada aliran kontrol atau control flow, if, alif, for, dan break, lalu continue. Dimana if first condition dan first body, dimana dan elif second condition dan second body. Dimana saat if ini sesuai, condition pertama sesuai, maka first body yang akan ditampilkan. Namun jika if first condition pertama ini salah, maka akan lanjut ke elif. Elif itu adalah else if, dimana saat if-nya tidak sesuai, maka akan disambung ke elif. Dan kalau
second conditionnya sesuai, maka langsung second body-nya kan langsung ditampilkan. Begitu pun selanjutnya di elif third condition dan third body. Dan else jika di if, elif dan elif third condition ini tidak tidak sesuai, maka langsung ke else. Lalu di sini ada while dan for itu untuk perulangan, di mana while condition eh, dan for element in intervals. Lalu ada break atau istirahat dan continue. Nah, break ini, pernyataan break ini untuk mengakhiri perulangan while ataupun for yang paling mudah atau paling saat kita suatu kondisi ingin kita berhentikan, bisa kita gunakan break ini. Dan untuk continue, bisa kita langsung eh, walaupun kondisinya misalnya tidak di if while kondisinya tetap lanjut sesuai yang kita mau. Ternyata menyebabkan iritasi saat ini dari badan perulangan berhenti. Tapi lintasan perulangan berikutnya berjalan seperti yang diharapkan. Lalu di sini ada fungsi. Istilah fungsi digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau urutan dari kelas tersebut seperti disebutkan. Biasanya itu di fungsi kita menggunakan def dulu ya. Lalu di istilah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek seperti ini. Data sortir. Maksudnya. Lalu sort. Data sort. Kita coba lihat di Nah, ini data sorted data. Lalu pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter yang formal. Lalu objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter yang sebenarnya. Lalu fungsi polymorphic function, more than one possible scaling signature, default parameter values, di mana lebih dari satu kemungkinan atau pengambilan signaturesnya dan nilai parameternya. Lalu seperti ini ada parameter bawaan div di mana tanda atau signatures dari fungsi tersebut, di mana data target panggilannya foo dan n sama 0 for item in data atau bagian dari fungsinya, fungsi body of function, tells, terus for function for item in data if item sama dengan target di mana n sama dengan 1, return end of the function. Dengan return ini kita mengakhiri function. Positional argument foo 5 will execute foo A5 B20. Keyword argument foo will execute C seperti ini A, B, C. C execute dan def bar A, B sama 5 C. Untuk function signature. Lalu seperti ini, masukkan keluaran bekas IP, masukkan dari keyboard atau input from keyboard, input to console, input to print. Terus ada file handling, file is a named location on the disk which is used to store data permanently. Following operators can be performed on a file. Kenapa kita coba langsung ke VS Code. Di sini sudah saya berikan inputan dan output. Kita running. Pertama saya masukkan nama saya panggilan saya itu nama. Kita enter akan maka printnya akan termasuk print nama.
Dan selanjutnya tadi ke file handling, di mana file handling itu saya sudah punya kodenya di sini. Di file handling itu kita sudah siapkan file txt, lalu kita kita ketik file open, terus sini pertama kita tulis kita Ctrl V. Ini saya ketik W itu untuk kerjanya. Berarti ini kita buka filenya untuk menulis atau write. Selanjutnya kita file write di sini dan klik close, lalu print file write. Kita copy saja langsung. Kita lihat di sini enter, kita jalankan, kita coba jalankan. Aduh, ada kesalahan di sini. Bentar ya. Coba kok open, right? Oh, ini kita nggak pakai, ini kita pakai untuk kulitnya nanti. Kita hapus dulu. Kita lihat seperti ini. Print. Kita lihat. Sudah berjalan, kita lihat di struktur data sini yang akan muncul. Kita coba lagi, misalnya kita tugas satu. Kita running, akan muncul di sini tugas satu. Dan kita coba kita coba untuk membaca read, terus di sini tadi itu read, lalu kita pilih kita coba jalankan apakah sesuai. Ada kesalahan lagi di saya. Oke, kalau ingin membacanya itu kita langsung print. Seperti ini. Pesan running. Dia akan memunculkan, kita akan membaca dengan read di sini. Lalu itu saja untuk input output dan file handling.
Di sini ada beberapa hal ada yang selalu selanjutnya kita mengarah ke exception handling, penanganan kecualian. Pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Penanganan pengecualian adalah proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Hal ini mencakup dua tugas utama, yaitu menempatkan pengecualian yang sesuai, biasanya raise and assert, dan menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian kalian try except block. Lalu di sini ada raise exception, lalu try except block. Kita coba langsung di pengkodeannya. Di sini ada suatu kondisi, kita running dulu. Kita masukkan nilai, untuk kita input nilai 2. Kita kan berikan 5. Namun jika kita inputkan nilai 0, maka akan muncul zero division error. Jadi selanjutnya di sini kita buatkan try, kita tulis dulu saja, boleh kita perbaiki sebentar. Accept sini kita print nilai 0 tidak bisa dibagi. Nah, ini kita copy dulu, C, kita terus kita paste, lalu di bawahnya kita paste lagi, lalu di sini kita kita running, kita masukkan nilai angka 2, bentar, sudah berjalan. Namun jika angka 0 tadi akan langsung nilai 0 tidak bisa dibagi, bukan lagi division error. Seperti itulah cara pengendalian penggunaan try except block di exception handling. Di sini sama dengan ini juga ada assert function atau fungsi penegasan, di mana ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. Ini menimbulkan pengecualian ketika kondisinya tidak terpenuhi. Ekspresi atau assert tadi penegasan dan argumennya. Jika pernyataan gagal, Python menggunakan argumen untuk kesalahan pernyataan pengecualian. Di sini ada jenis-jenis pengecualian umum. Lalu selanjutnya kita akan jadi iterator dan generator. Di sini ada sebuah iterator adalah objek yang mengolah interaksi melalui serangkaian nilai. Jika saya adalah sebuah iterator, setiap panggilan ke fungsi bawaan berikutnya, saya menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian mendasarinya. Stop iterasi pengecualian dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Sebuah dapat diubah ini. An iterable is an object. Objek dapat diubah yang menghasilkan iterator melalui sintaks iter object. Nah, teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi malas jika nilai dihitung jika diminta. Seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada satu waktu.
Kita coba untuk iteratornya saja dulu. Di sini kita coba, maka di sini kita tulis iterator. Di sini ada list nilai atau angka, list. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lalu di sini ada kita buat iterator dengan iterator tadi yang terus list. Lalu di bawahnya ini kita print next. Kita jalankan, kita running. Nah, ini satu. Bisa kita print kemana? Kita coba ya lihat. Nah, atau 4 lagi. Ini yang dimaksud dengan iterator. Lalu di sini contohnya iterator. Lalu ada additional Python convenience. Kenyamanan Python tambahan, ekspresi bersyarat, if condition else seperti tadi. Ini if, result else, conversion syntax produce, list comprehension, pemahaman berdasarkan suatu rangkaian nilai berdasarkan pembahasan rangkaian lainnya. Kita pemahaman lanjutan lagi. Kita generator sangat memiliki kebiasaan tidak perlu simpan dalam memori. Untuk menghitung jumlah, kata pertama dan lainnya. Mengemas dan membongkar urutan data, tuple, urutan X, Y, menggunakan otomatis, merupakan otomatis jika serangkaian ekspresi yang disimpan kemudian diberikan dalam konteks yang lebih besar. Ekspresi tersebut akan diberlakukan sebagai satu tuple. Terdapat tanda kurang disertakan. Kegunaan untuk plugin dan Python adalah mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi return X. Pemrograman otomatis mengizinkan seseorang untuk mendapatkan rangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan untuk pembukaan tuple yang dikembalikan oleh suatu fungsi atau return suatu fungsi. Sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks perluan for jika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Sebagai itu kasusnya ini seperti ini, tugas rentak. Contoh satu cukup. Lalu di selanjutnya kita akan membahas scopes namespace. Cukupan dan ruang nama. Proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasian dikenal sebagai resolusi nama atau name resolution. Wherever atau setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan with a specific scope atau cakupan. Penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam apa yang disebut dengan global scope atau global cakupannya. Penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal dan fungsionalnya. Pemanggilan fungsi tersebut. As distinct scope in Python is represented using an abstraction known as a namespace. Mana setiap cakupan berada di Python itu direpresentasikan menggunakan abstraksi yang biasa dikenal sebagai namespace.
First-class objects are instances of a type that can be assigned to an identifier as an as as a parameter or returned by a function. In Python, functions as classes are also treated as first-class object, di mana suatu objek kelas pertama adalah contoh tipe yang dapat ditetapkan ke pengidentifikasiannya, diteruskan sebagai parameter, lalu atau bisa juga dikembalikan oleh suatu fungsinya. Di Python juga fungsi dan kelas diperlukan sebagai objek kelas pertama. Lalu ada modul. Modul adalah kumpulan fungsi yang terkait erat dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Beyond the built-in definition, the standard Python distribution includes perhaps tens of thousands of other values, functions, and classes that are organized in additional library from merge import merge atau from merge import bsrt. New modules can be created by putting relevant definition in a file name with a p atau py suffix. This definition can be important from any other .py file within the same project directory. Atau biasa modul baru kita buat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file, misalnya dengan akhiran .py. Definisi ini bisa dapat diimpor dari file py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Seperti ini, module name array description provides compact array storage for primitive types. Collection defines additional data structures and abstract base classes involving collection of objects. Copy definition general function for making copies of objects. Dan selanjutnya. Baiklah, itu saja video penjelasan singkat saya mengenai materi pertama di tugas pertama ini. Dalam materi ini kami membahas ada pengantar pemrograman Python, kelas-kelas tipe urutan atau sequence, dan operatornya ada input output dan file handling, ada exception handling, dan iterators dan generators, lalu ada Python convenience, dan ada namespace, ruang nama, dan ada modus dalamnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.